Tapi ada beberapa kesulitan karena soal suara. Jadi saya susah sekali mendengarkan pembicaraan karena ruangannya kan. Jadi dan kupingku dan luar. Jadi mohon maaf kalau komentar saya itu tidak pernah disebut. Komentar saya teknis. Gitu. Jadi begini. Zaman dulu tuh nggak ada istilah printer. Zaman dulu tuh nggak ada istilah USB. Jadi waktu kita berkembang, kita akan diperkenalkan dengan konsep-konsep, dengan etimologi atau istilah-istilah atau konstruksi-konstruksi yang dulunya nggak ada. Sekarang jadi ada. Lalu ada konstruksi-konstruksi yang dulunya hanya diurus sama orang-orang tertentu saja, sekarang menjadi meluas. Dulu orang yang ngurusin diafragma atau kamera itu hanya fotografer gitu aja. Sekarang banyak orang ngomongin fotografi gitu. Nah, ini yang terjadi soal tadi hal kecil ya, yang soal mungkin disebut hal kecil atau apa, soal katalog, pemilihan kata katalog. Jadi ada yang bilang katalog itu netral, nggak netral, kemudian apakah sudah ada pilihan-pilihan tertentu, kenapa orang ini nggak masuk dan sebagainya gitu. Nah, karena kita berkembang, ini nanti masyarakat akan peka dalam gini. Jadi akhirnya gini, entah IPA, entah seniman, entah apa, itu makin hari itu makin dituntut gitu ya, untuk jeli dengan kata-kata itu. Bukan nggak boleh pakai ini atau pakai ini, tapi lebih kaya memaknai itu gitu ya. Antara katalog dengan kompilasi gitu kan. Terus kalau katalog, kenapa? Nanti kalau misalnya IPA nanti mau terbitin ini terus, ini kan seri nih. Seri 1, seri 2, seri nomor berapa kan bisa sampai 200 biji gitu. Seri ke-200 yang baca ada seluruh Indonesia, nanti ada yang komentar, katalog itu nggak begini, katalog itu nggak gitu. Harus siap dengan diskusi tentang itu, walaupun itu trivial. Ada orang yang bilang itu nggak struktural, itu nggak ideologis, tapi ya tetap aja katalog sama kompilasi akan beda. Gitu kan. Dan bisa aja dijelasin buat ketika kalau udah seri ke-20. Bagi yang merasa kalau katalog ini enggak kok, ini kita nyomot kata katalog supaya enak aja gitu. Enggak gitu. Terus komentar saya satu lagi, terus apa yang bedain katalog dengan terbitan biasa gitu misalnya, catatan akhir tahun enggak atau apa, kenapa dibedain dengan katalog gitu? Itu sebenarnya bedain Twitter atau Facebook gitu. Iya, kalau pakai Twitter gitu emang seru gitu. Twitter itu nggak bisa di-search sampai sekian tahun, sampai sekian bulan belakang gitu. Search-nya tuh timeline-nya cuma paling seminggu gitu. Sekarang udah ada. Sekarang udah ada. Oke, udah bisa. Maka sekarang udah berubah kan. Nah, yang beda di katalog itu adalah lu bisa search gitu. Jadi katalog, kalau lu bikin katalog, apa bikin misalnya kumpulan tulisan atau kumpulan pemikiran saya tentang apa gitu atau kasih. Kalau katalog itu biasanya untuk buka pintu lu bisa search ke belakang kan, jauh gitu. Itu kekuatan IPA sebetulnya. Kalau kita bikin karya-karya entah kompilasi entah apa yang bisa bertahun-tahun depan. Soal ininya memberikan apa ya namanya? Memberikan penerangan entah klasifikasi atau apa itu terbuka. Selama kalau ada materi itu bisa ditaruh klasifikasi di atas itu juga zaman sekarang. Kita nggak terpaku pada itu kan. Kalau zaman kartu katalog yang masih di kartu ketik, nah itu klasifikasinya macet kan. Kalau ini sih bebas. Sementara komputer saya begitu dulu. Laporan selesai. Bahwa dia mempengaruhi praktek kesenian. Ada apa ya? Hal yang kita coba bertanyakan ya. Pertama ya tadi ya, yang sering kita melihat segitu banyak file dan itu ya, terus sekarang kita melihat segitu file sama ya seperti tadi, saya juga udah hapus, ini harus ada strategi baru karena apa, misalnya kata teror produk misalnya Mas Hedi bikin lagi gitu, belum tentu dia bisa sekuat itu lagi gitu, resonansinya belum dia bisa relevan gitu. Ya akhirnya ya serupa sekarang pun juga ya kita akhirnya mau menikmati dari ruang dari lain yang privat dan kalau misalnya mau ada akhirnya melangkah lebih jauh dari suara itu
keras lah gitu bagaimana selalu. Maksudnya tuh mungkin yang kayak tadi juga apa bilang mas tadi itu lebih ke IPA-nya aja lah gitu ya. Itu mungkin ya kita tidak mau berpretensi kayak kita maunya bisa berkontribusi juga misalnya pengaruh atau ini mah ya saling sharing. Cuma ya cuma maksudnya tuh kayak sekarang yang kita lagi pikirin itu tadi gitu. Misalkan mau ini kan kita udah yang ke belakang gitu, dan memang kita sebenarnya sehari-hari mau ngumpulin yang lama-lama gitu ya. Itu asik gitu. Itu kerja sehari-hari itu tuh asik dan memang kan makanya kayak kita bikin kayak gini itu gak yang kayak sekarang melihat dari belakang. Tapi kita kan juga nanti kan terus nih ke depan gitu ya. Ya mungkin pada akhirnya ada persoalan juga soal pemilihan juga. Kita belum mikirin banget sih sama dalam. Tapi istilahnya praktek seni rupa yang macam apa yang akan kita prioritaskan, dokumentasikan. Itu kita lagi nanya-nanya, lagi nyari tahu, lagi coba melihat lebih luas. Karena buat kita itu ya yang juga apa ya, misalkan kayak sekarang nih kayak kita bikin ini dan kita sharing, itu sebenarnya ya niatnya sederhana, hasil ya, pengen tahu tanggapan orang terhadap seni rupa, maksudnya ya menyentuh isu-isu publik gitu, menyentuh isu-isu penting dalam kehidupan yang sebagian di katalog itu buat beberapa itu termasuk penting. Ada yang iya, ada yang enggak, tapi kita aku share pribadi itu ya inilah bisa dibilang bermanfaat dalam hidup dalam masa saat itu pemerintah atau minimal seni rupa ini atau dalam ada isu itu juga dan yang sekarang itu yang ke depan sih kita juga mungkin itu apa praktek seni visual macam apa yang harus asihkan dan pada akhirnya mungkin akan melihat aktivitas akan mendapatkan persepsi lain dan itu memicu untuk melakukan strategi baru mungkin. Karena kalau sekarang ya itu kan sangat berimbang juga karena ya sekarang tadi kita lebih mudah gitu karena seniman bisa ngasih dokumentasinya lewat email atau apa dan nanti kita melihat mencoba mendata pameran apa saja atau proyek apa aja dan kebanyakan adalah ya pameran yang pameran ini itu dari satu galeri ke galeri lainnya. Lalu bagaimana apa karya-karya itu mau apa bagaimana gitu itu terus terang kami mempertanyakan gimana ya kami di sini juga bukan karena itu lagi jadi memang lebih masalah justru kami di sini memang mempertanyakan apa sih bukan justru mau menunjukkan ini loh karya-karya hebat dan apa lupa mengerti ada apa sesuatu yang wow kita sendiri posisi seperti dan lagi nyari-nyari moga-moga ada bentuk-bentuk baru. Pak ini terlalu merendah yang zamannya karena kalau tadi menjawab juga gitu ya, saya menjawab juga dari pertanyaan Pak tentang tidak adanya kontinuitas dari Mulyono dulu kemudian praktek seni yang sekarang gitu ya. Sebenarnya yang justru sisi positif penerbitan atau keberadaan IFA yang seperti menurut saya seperti geledek di siang bolong gitu ya, bahwa ketika orang Indonesia sangat tidak peduli dengan dokumentasi, tiba-tiba ada orang yang mendedikasikan 24 jam hidupnya untuk ngulik masalah-masalah arsip gitu ya. Menurut saya itu gila gitu ya. Itu gila banget gitu ya. Ketika orang sangat nggak peduli sama katalog gitu ya, katalog pameran udah dapat gratis terus dibuang dan lain-lain, ini dikumpulin gitu. Itu satu. Kemudian kedua, saya juga kalau saya lihat-lihat lagi, sebenarnya saya juga rada mancing gitu ya. Kalau ngomong keberpihakan sebenarnya tadi
sebenarnya sudah berpihak gitu ya si Iva ini, karena kalau saya lihat-lihat dari pemilihan fotonya aja gitu kan, kenapa dipilih foto itu nggak mungkin tiba-tiba ini aja gitu kan, itu pasti ada unsur keberpihakan gitu. Jadi dan juga yang tadi gitu ya berkait dengan kontinuitas, sebenarnya dengan terbitnya 4 sebutlah katalog ini, itu kan membuka persepsi orang tentang timeline gitu kan, tentang kesejarahan, bahwa ada sebenarnya, bahwa itu tidak lengkap silakan lihat di website IFA gitu kan, mungkin di sana ada semua gitu kan. Tapi ini kan sebenarnya kayak tester gitu kan, atau teaser gitu kan, ini loh kita punya loh rangkaiannya kan gitu sebenarnya. Jadi menurut gua sesuatu gitu, ini penting banget. Itu satu. Kemudian apa ya, sementara lupa jadi itu aja dulu. Tadi ditanya si Vice net, ini dijawab juga sebenarnya dengan katalog ini. Mungkin tidak terlalu bermanfaat secara langsung pada karya si seniman, tapi justru pada pengembangan seni rupa sebagai satu bidang keilmuan tersendiri atau bidang praktek tersendiri gitu, bahwa ada loh sejarahnya yang harusnya kalian tidak bisa diskontinuitas ketika melakukan praktek berkesenian. Dan ini loh pengembangan keilmuannya sebenarnya basicnya kan di dokumentasi. Ketika lu mau buat penelitian kayak orang-orang si komentar yang kurator-kurator efek Sarsono di Singapura dan lain-lain, mereka research gitu. Dan itu pentingnya sebenarnya kan, bahwa ketika lu buat pameran, risetnya harus gila-gilaan. Dan saya nggak tahu di Indonesia ada atau nggak kayak gitu ya. Karena saya bukan orang yang ngerti banget kesenian, tapi setidaknya jangan-jangan si IFA ini mengajarin bahwa lu kalau kurator kerjalah yang baik gitu kan, ada risetnya. Kalau lu penulis jurnalis di koran itu bangga loh, jangan jadi kurator deh gitu kan. Jadi menjadi penulis menjadi wartawan seni rupa di sebuah koran, di sebuah majalah, itu membanggakan gitu. Dan itu sebuah profesi yang hebat. Jangan kemudian berkeinginan jadi kurator, kayaknya duitnya banyak jadi kurator. Enggak. Jadi jurnalis itu hebat loh. Jadi kan sebenarnya mungkin salah satu cita-citanya IFA jangan-jangan itu gitu. Enggak tahu. Karena kok kayaknya ini IFA ini agak merendah banget, karena menurut saya penting banget. Begitu, terima kasih. Karena kan bilang kita masih mencari siapa yang mau didokumentasikan, siapa yang mau diarsipkan gitu. Terus tadi ngomong teaser, sebelum saya mau nanggapi teaser ya. Kalau saya punya pengalaman gitu dalam soal kumpulan art juga apa di katalog. Jadi kalau saya lihat katalog yang kayak gitu, itu saya buka sekilas beberapa itu, saya bisa tahu kira-kira, bisa bayangin bahwa yang ada di balik itu kira-kira berapa gitu. Dari katalog yang saya lihat di situ, lihat katalog ini aku bisa lihat ini bahwa IFA itu punya kumpulan foto, dokumen, dan dari hanya katalog itu mungkin bisa jadi 100 kali lipat dari yang kita punya di komputer kita masing-masing. Itu gede sekali itu kalau dari katalog itu. Tapi balik ke tadi soal si pilihan. Jadi gini, saya balikin pertanyaan kepada IFA gitu ya. Seni rupa itu, para pelaku seni visual itu tuh perilaku mendokumentasikannya kayak apa gitu ya. Soalnya kalau orang biasa itu akhir-akhir itu manusia ini kayaknya pengen hidup abadi gitu. Jadi momen-momen penting, ponakan saya itu makan di sushi teh itu langsung dipotret gitu namanya ikannya gitu. Terus ketemu siapa foto-foto gitu deh. Kalau sendiri di foto nggak boleh sih. Wah, jadi anak-anak sekarang itu karena mereka punya alat ya, begitu punya alat walaupun kameranya abal-abal gitu, gitu kan, mereka motret gitu, tetap mendokumentasikan. Kemudian itu soal dokumentasi kan, kecenderungan masyarakat umum cukup kuat gitu. Kalau seniman malah nggak tahu gitu. Kalau para kontributor Indo Progress itu malah nggak tahu gitu. Terus satu lagi kecenderungan archiving gitu kan. Jadi kalau kau lihat di Facebook gitu, orang-orang biasa yang di Facebook itu sekarang mulai pada masang fotonya gitu ya, foto dia SMA gitu. Terus nanti kalau yang umurnya tua-tua gitu, gua tahu, gua muda sih nggak tahu. Jadi yang umurnya di atas 40 gitu tuh kadang-kadang naruh fotonya waktu dia kuliah semester 1 gitu, kelihatan beda banget. Terus nanti fotonya waktu bayi gitu. Jadi
para pengguna Facebook itu di foto albumnya itu dia pengen ke masa lalu gitu kan. Dan dia akan senang sekali kalau ternyata dia masih nyimpen gitu kan fotonya. Udah bulukan gitu, stain gitu, terus di scan lagi kan. Nah, jadi kecenderungan archiving itu menjadi penting buat masyarakat umum gitu kan. Mereka pengen mengarchive gitu. Bahkan nggak hanya tentang dirinya, belakangan ada yang nge-post foto tentang Jakarta zaman dulu, gitu ya, Pancoran, yang mana. Nah, itu adalah masyarakat punya a certain degree of gitu ya, kecenderungan untuk hidup abadi. Archiving itu ada kecenderungan untuk hidup abadi. Nah, pertanyaannya ketika balik ke seniman, jangan seniman itu kayak gitu juga enggak? Jangan seniman mungkin pikirannya beda gitu kan. Gue bikin karya harus dihancurin sekarang gitu kan. Kalau pikirannya bisa aja pada gitu, berarti pekerjaannya IPA akan berat karena dia harus menjadi gitu kan. Oke, para seniman itu gimana sih ininya kecenderungan mengarsipkan dirinya, mendokumentasikan dirinya? Kalau kita nggak terlalu istilahnya yaitu kita bisa punya kamera, dan punya peralatannya, punya komputer. Jadi kadang-kadang kita tuh terima, misalkan siapa, misalkan bikin loko gitu kan, update dong, gitu nanti dia datang atau dia segera kasih folder segala macam, tinggal nanti kita sesuaikan dengan sistem database kita. Itu kebanyakan seperti itu yang udah mudah, dengan mudahan teknologi sekarang. Tapi memang kalau misalnya katakanlah ansip sampai 2000 awal itu masih pakai banyak sekali masih pakai negatif gitu, foto lah ya, terus arsip teks itu juga fisik, dan utamanya kayak dulu ini kan IPA ini kan transformasi dari yayasan Cimati ya. Cimati itu dulu lebih kayak apa ya, yayasan pengembangan seni rupa dan saat dulu dan itu memang tidak ada, maksudnya hampir sedikit sekali seniman yang punya peralatan, dan berarti ya memang yang makanya masih banyak yang kayak misalnya koleksi 90-an itu memang dari seperti art house dan juga seniman Jogja. Dan itu memang YSC itu berfungsi sebagai dokumentator khusus si rumah Jogja gitu ya. Dan yang kebanyakan di seniman itu nggak punya. Dan belum mikirin ngarsipin, ibaratnya alatnya juga punya gitu. Jadi memang kalau ngomong soal yang sebelumnya itu enggak, dan itu karena persoalan teknologi dan ya fasilitas. Tapi kalau yang sekarang sih lebih mudah, cuma lalu mereka akan ya kebanyakan tulisan mereka menganggap bahwa harus selalu memasukkan portfolio dalam website. Mereka punya website dan menganggap itu arsipnya, yang buat kita agak ya sebatas itu ya. Kita juga tidak hanya mengumpulkan portfolio mereka, tapi juga seperti mereka misalkan mungkin nggak terlalu peduli dengan katakanlah liputan-liputan gitu, atau yang atau tulisan-tulisan atau apa. Masih sebatas bikin portfolio, nanti dimasukin ke web, bikin masanya, orang ngeliat gambar-gambar. Jadi memang tetap harus dari kita. Jadi ya mungkin juga ya maksudnya pada akhirnya kayak ngomong tentang arsip dan apakah arsip itu ya. Jadi kalau seniman sih kalau kita mendengar arsip ini ya mungkin portfolio gue ya gitu ya. Kadang-kadang kan ya sekarang gitu, kita aja website gue tapi Pak Apandi itu karena keluarganya sih bukan Pak Apandi, keluarga Apandi mengarsipkan semua arsipnya dengan sangat baik. Dan maksudnya kita juga kadang-kadang jangan nggak tahu mana nih, jangan karena mengarsipkan dengan baik itu makanya Pak Apandi jadi yang selalu paling top gitu ya, atau keluarganya mengarsipkan dengan baik karena dia sudah dianggap wow, dia sudah penting gitu. Tapi ada, kalau melihatnya ada ini juga ada unsur dengan karena dia
mengarsipkan dengan baik sekali, mulai dari sampai foto-foto pribadinya gitu ya, foto pribadinya itu di scan diputaran semua oleh Kusima Pandi dan ibaratnya orang mau jadi sangat mudah jadi peneliti mau datang dan itu bukan cuma karya-karyanya tapi juga aspek-aspek kehidupannya dan pengalaman sejarah tertentu dia pada saat dia residensi itu belum pernah residensi dia gimana pribadinya itu sangat jelas gitu jadi mungkin karena itu banyak orang dengan gampang bisa menulis dia atau melihat betapa dia sangat besar gitu. Foto dengan Soekarno segala macam jadi apakah mungkin karena ya apa dengan sadar gitu apa ini dan keluarganya melakukan dengan sadar dan mempresentasikan kesenimanannya lewat itu dan emang itu mempesona banget apa arsipnya dia sangat banyak dia saat itu mungkin juga belum bisa beli kamera dan ada kamera film juga jadi sangat narsis ya karena sangat banyak kamera dan banyak sekali kita seolah bisa memahami dia mungkin itu ini keluarga lain nggak terlalu melakukan itu kayak Pak Haryadi misalkan ya memang itu ngejar-ngejar di mana-mana pasti kita tolong kita juga kalau Sugiono masih yang paling penting memang untungnya kita masih dapat ya misalkan kita nggak terlalu ya karena nggak enak kalau punya masih nggak enak sama almarhumnya kita belum terlalu menjalin hubungan dengan keluarga Rasulullah nggak enak ada kayak gitu. Misalnya kita bicara soal bagaimana apa tema-tema yang merupakan dan bagaimana apa seni supaya sendiri dampaknya dan juga punya daya mendorong atau tidak kita bicara juga tentang tadi kita misalnya tapi kita terbatas dengan waktu maka sebelum saya menutup diskusi ini saya kembalikan kepada dua abang kita di sini untuk memberikan semacam catatan kira-kira diskusi ini. Bang Henry dulu mungkin balik sampai. Bagi saya sih jelas sih adanya IFA ini seru. Cuman juga bagaimana si publik ini merasa dikritik kemudian dipicu kalau tidak dia hanya sebagai ya pada sampah yang dikirimi dicarikan bukan akhirnya pembalik dari Gak ada semangat pertama ya. Saya sih berharap saya sendiri secara akhirnya ngumpulin sendiri. Jadi sebisa coba-coba mengatur pikir-pikir keuangan aja tadi saya kira namanya juga sangat penting representasi geografis boleh kita pikirkan. Saya sendiri nggak tahu ya kondisi kita sendiri tapi kalau di sini bicara tahu dan sebetulnya bukan berarti lembaga besar kan harus gimana caranya menghasut orang kan nggak melakukan hal yang mirip inisiatif bagus kayak begini menghadapi geografis yang begitu besar itu hampir selalu tenggelam sangat terlalu luas gitu, terlalu banyak gitu. Flores, Papua, itu pertahanan bener gitu. Tapi bagaimana caranya mungkin pikir ke depan hubungan dengan
lembaga-lembaga tidak perlu diinjeksi racun yang sama, dia memang bisa jalan sekarang gitu. Lembaga dari situ saya kira hanya di sini juga ya. Di Flores ada satu museum yang bagus di Bel-Air. Saya orangnya udah meninggal di satu museum atau lebih. Jadi mestinya ya ada koneksi kayak begitu-begitu, belum lagi yang sifatnya individual, orang yang hanya berminat aja gitu. Ya teman-teman, yang bincang-bincang kita tentang katalog perkenalan praktis hidup visual dan isu lingkungan di Indonesia. Baik saya sendiri memang yang awam dalam hal seperti ini, buku seperti ini cukup membantu untuk mengetahui sebuah sisi lain dari kehidupan kita, gitu. Apa yang sudah dilakukan, apa usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka menanggapi lingkungan kita sehari-hari. Walaupun juga dengan ini kita akhirnya dipicu untuk membicarakan dan juga berpikir tentang isu-isu lain, masalah-masalah lain yang tentu saja tidak bisa ditanggap dipenuhi oleh buku ini. Dengan demikian saya kembalikan. Terima kasih kepada Berto, terima kasih kepada Mas Farid dan Ibu Halim, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Maaf kalau ada kekurangan mengenai suara dan segala macam.